maritim itu, menurut KBBI, maritim berarti berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan perdagangan dan pelayaran di laut. Jadi Kerajaan Sriwijaya menitik beratkan sosial politik dan perekonomiannya di laut. Hal ini didukung oleh letak yang sangat strategis, yaitu di selatan Malaka. Sumber-sumber kerajaan maritim ada dua. Pertama, sumber dari dalam Kerajaan Prasasti Kedudukan Bukit. Jika Raja Balaputra Dewa yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya punya asrama khusus untuk para pelajar Sriwijaya yang sedang belajar agama Buddha di India. Selain itu juga ada berita Tiongkok dan Arab menurut pendeta Tiongkok yang bernama Itsing ketika melakukan kunjungan ke Sumatera tahun 671 dan dia melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Menurut berita Arab Sriwijaya, banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di sana. Bahkan di sana juga ada perkampungan untuk orang-orang Arab. Terlepas dari Sriwijaya itu sendiri, Sriwijaya didirikan oleh sang putra Dapuntah yang Sri Jayanasa. Dia membangun sebuah perkampungan yang kian hari semakin berkembang. Kampungan yang dibangun berada di daerah jalur aringan sungai yang menjadi lalu lintas perdagangan. Di daerah itu merupakan daerah pertemuan Sungai Ogan, Komering, Keramasan, dan Musi. Komuniti dari hasil perdagangan dibawa ke Sriwijaya untuk dijual dengan pedagang lain yang datang. Sriwijaya merupakan pasar yang ramai, akibatnya dari sebuah kampung berkembang menjadi sebuah kota. Ini kemudian berkembang menjadi kerajaan yang besar. Maka dari itu masyarakat kerajaan Sriwijaya menggantungkan kehidupannya pada perdagangan dan pelayaran. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain damar, lada, penyu, kemenyan, dan juga hasil-hasil logam. Untuk menjadi kerajaan yang besar, Sriwijaya harus mempertahankan perdagangannya tersebut. Daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Sriwijaya antara lain Tigor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, Sunda. Daerah-daerah ini harus mengirimkan upeti kepada Sriwijaya. Dan yang lebih hebatnya, pada abad akhir ke-9, Sriwijaya bisa menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Balaputra Dewa merupakan raja yang berkuasa pada tahun 850 Masehi. Dan Balaputra Dewa ini merupakan raja yang bisa menjalin hubungan baik dengan kerajaan Mataram kuno, serta menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, seperti kerajaan Benggala dan Kola Mandala. Sriwijaya mengalami keruntuhan pada abad ke-13 Masehi, dan juga banyak kerajaan-kerajaan yang pada saat itu dikuasai oleh Sriwijaya kini malah melarikan diri atau melepaskan diri. Mulai dari kerajaan Medang Kemulan yang menyerang Sriwijaya di tahun 900 Masehi. Di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa, walaupun serangan ini gagal, tapi tetap saja mampu melemahkan Sriwijaya. Selain itu, kerajaan yang pernah menjadi sekutu Sriwijaya juga ikut menyerangnya seperti kerajaan Calamandala yang menyerang Sriwijaya di tahun 1023 dan 1030 Masehi. Persaingan ini diakibatkan masalah politik dan persaingan perdagangan. Kerajaan Majapahit juga menyerang Sriwijaya di tahun 1477 Masehi. Serangan ini dilakukan ketika Sriwijaya sudah sangat lemah. Serangan ini berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang sangat hebat ini.